Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala kadzaka fil mafsadataini qad usif. Jadi kemarin menerangkan tentang ta'arudul mafsadataini. Kalau ada dua mafsadah yang bertentangan, maka kita jaga paling besar dari mafsadah antara dua mafsadah itu. Paling besar dorornya. Maksudnya kemarin katanya aidu fi'ah azamuhuma birtikabi akhaffihima. Jadi mafsadah paling besar itu ditolak dan kita lakukan bertindak melakukan pekerjaan yang mafsadahnya itu lebih rendah. Dan itu kemarin dalilnya adalah Arabi yang kencing di masjid. Kencing di masjid itu kan ada mafsadahnya, ya. Kencing di masjid kan ada mafsadahnya. Ketika seorang Arabi kencing di masjid, ternyata oleh para sahabat-sahabat yang lain dicegah. Ketika pas kencing itu dicegah. Dan pencegahan itu akan menimbulkan mafsadah yang mungkin itu lebih besar mafsadahnya. Kenapa? Karena orang masih belum selesai kencing, tapi dicegah kencing. Sambian dengan sambian berapa nakami pa sosial kami. Dan di sini juga menyebabkan mafsadah. Misalnya aing kemina nika acer kelacer deman mensumpaman berapa nakami pakai keluar di masjid, otomatis kemina jan banyak menyebar ning masjid. Kan Arabi itu kan kencingnya di pojok masjid, pojok masjid nih. Ketika nih sahabat-sahabat lain nih waktu kami nih ini larang. Wah, apa kami namun tur. Akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicegah. Oh, la. Kelu antos kelu. Cak keluar kelu. Torot kelu. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwasanya kalau dicegah waktu dia kencing, lalu dipaksa keluar misalkan waktu ia kencing, otomatis mafsadahnya akan lebih besar. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabatnya itu dicegah untuk mencegah seorang Arab yang tadi. Ternyata orang Arabi dibiarkan aja kencing di pojok masjid itu sampai selesai. Habis selesai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subbu alaihi dhanuban mimma, coba siram najasnya itu disuruh siram oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya nih kan, ja'a Arabiyun fabala fil masjid. Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid ay fi nahiyatihi. Di samping masjid. Fazajarahun nas, kemudian oleh orang-orang pada dicegah seorang Arabi. Ya, kelihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka itu pengen mencegah Arabi yang lagi kencing. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun mencegah mereka untuk mencegah Arabi.
Falamma qada baulahu, ketika seorang Arabi selesai kencing, amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fahuriqa alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah satu sahabat yang lain untuk menyiram kencing tersebut dengan air. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fa'amarahumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil kaffi 'anil Arabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Hajar, menyuruh mereka untuk mencegah dari Arabi yang lagi kencing itu lil maslahatir rajihah, karena ada masalah di sana, wa huwa daf'u a'zamil mafsadataini. Kami masjid ini. Ya. Ya, coba apa ya pernah kami Pak, keluar di rumah. Jangan pernah kami ban. Coba ban kami Pak. Iya, coba rumah sana. Dia rumah sana. Bisa tan sampean. Serakal kan dia ya. Atau pas umpamana pernah kami kalah cekel balik erna gerah cekel gema rasan mendem ya itu pertama. Selain nikah dekimu pahit toro tak cekel ya apir jelapir ka gema pak apir jelapir ke masjid air bilayar di kan mending air bilayar. Wa daliluna baulul a'rabi fil masjid wa dzaka, di sini di antara furu'nya kama fi fisqis sultan idza tara'ah. Ketika sultan atau imam besar itu baru fasik, ya, bukan asalnya fasik tapi baru fasik, akhirnya sebelumnya memang enggak pernah fasik tapi sekarang sudah mulai fasik, misalkan fasik dari kemarin lusa misalkan, ya, otomatis kalau orang fasik apakah perintahnya itu dipenuhi atau kita langgar perintahnya? Orang fasik, sultannya imamnya fasik misalkan, tapi fasiknya bukan dari asal, hanya kemarin fasik misalkan, ya. Apakah perintahnya dipenuhi? Perintahnya dipenuhi. Kenapa menolak mafsadah yang lebih besar? Fa innahu yartakibu wa la yukhalifu wa la yajuzu mukhalafatuhu. Ya, kalau misalkan dia memang dari awalnya itu fasik, maka gak boleh kita jadikan sultan. Sultan, imam itu kan harus juga fasik. Ya, kalau sudah nyuruh maksiat cong lain cong. Apa? Mana toro nama masa tidak benda toro. Masa tidak toro benda toro. Udah. Jadi beraja tak toro kita masa ini. Apa? Dia beraja tak toro. Isi ada nyaman imam ban tak toro pun der muncung. Sering imam itu punya kekuasaan. Ben tak tahu konflik Suriah ben. Arab apa mak berada sampai banjir beda Arab apa? Oh tak suka nama pemimpin. Tidak mungkin
Iya. Itu negara lain, tapi di oleh negara lain itu dari pajak. Di rumah? Ini orang wedding lah sebentar. Gimana katanya? Itu sampai negara lain itu menarik pajak yang lebih tinggi supaya untuk suriah yang mengungsi pada negara lain, sehingga mereka itu tertekan dan kelaparan dan semacamnya, dan hidup mereka itu gak tenang. Jadi mereka di sini bingung apakah ingin menetap di negaranya atau pindah ke negara lain. Sudah. Ya. Gimana ya, kayak Bashar Assad. Ya Bashar Assad bukan ya, kalau lambang apa? Lambang Muslim kan itu kan. Nah, Bashar Assad kan Muslim. Tapi katanya dia zalim. Oh, Bashar Assad. Bashar Assad bukan zalim. Tapi dia Muslim. Dianggap seperti Bashar Assad misalkan. Orangnya fasik. Apakah semua perintah-perintahnya dipenuhi? Ya kalau bisa dipenuhi. Jangan sampai langgar, sampai mengatakan membuat konflik, demo dan lain sebagainya. Akhirnya apa kemarin? Ya itulah, banjir darah. Ya, ternyata ketika Syekh Buti mendekat pada Bashar Assad, dikatakan oh berarti sekutu Syekh Buti dengan Bashar Assad. Bukan seperti itu. Dia mendekat ke Bashar Assad bukan karena gharad duniawi, tapi karena tidak boleh melanggar dari aturan imam. Jadi di Syekh Buti itu diundang sama Bashar Assad, ya udah hadir aja. Pakai sida pakai ijtima, meeting, dia hadir aja Syekh Buti. Iya. Tapi orang-orang pada agak paham. Jadi disangka Syekh Buti itu sekutu sama Bashar Assad dalam kerusakan Suriah. Tapi mereka agak paham bahwasanya itu karena riayatan li akhaffi dararain. Qala wa mas'alati tas'ir. Nah, di sini juga masalah tas'ir di sini ketika seorang imam atau pemimpin menentukan suatu harga apa saja. Ya contohnya misalkan Jokowi menentukan harga BBM. Jadi dia menentukan harga, misalkan harga beras misalkan 1 juta. Ya. Harga beras misalkan 1 juta. Ya asalnya ya 200, 300, tapi ditentukan harganya 1 juta. Apakah sekarang di sini penentuan harga yang datangnya dari Jokowi, misalkan kita langgar, yang mana kalau kita langgar misalkan Jokowi gak mungkin memberikan beras pada rakyatnya, misalkan contoh aja ya. Contoh otomatis akan turunnya lebih besar. Ya tak akan kelaparan mati kabeh iki. Di sini wadzalika indama yata'adda arbabut ta'am ta'addiyan fahishan fil qimah. Jadi tas'ir itu kemarin itu ada katanya ketika orang-orang pasar itu pada menentukan harga yang sangat besar sekali. Jadi mereka itu berlomba-lomba dalam menentukan harga sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya imam itu bertindak dan menentukan harga sendiri. Jadi orang-orang pasaran itu pada
menentukan harga yang sangat tinggi sekali, nah kan? Beras mereka menentukan 1 juta misalkan. Ya, orang-orang yang ada di pasar yang menjual beras ada menjual 1.200.000 misalkan. Misalkan contoh yang kemarin dalam permasalahan corona, orang-orang pada ambil kesempatan lalu menentukan harga yang sangat besar, masker 2 juta, masker 1 juta. Jadi ta'addif seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya Sultan pun bertindak, misalkan Jokowi bertindak, gak boleh masker melebihi sampai 2 juta. Masker paling maksimal misalkan 500.000. Itu wajib diikuti gak? Wajib diikuti. Wajib. Contoh. ورجحوا درء المفاسد على جلب مصالح كما توصل وحيثما مصلحة ومفسدة تعارض قدم دفع المفسدة. ورجحوا بنا نرجي pasal ulama dar al-mafasidi daka anula mafsada ala jalbil masalih atas anarek kemaslahatan, banyak kemaslahatan kama ta'assala agati olena ta'assala sampun teti asal panapayama wa haitsuma halo kan bang Seminar. wa haitsuma maka yang sakirana maslahatun tining maslahah wal mafsada ban mafsada ta'arada arah tantangan penapa maslahah mafsada kuddima makai perkada daf'ul mafsada panapa anula mafsada. Ini kaidahnya dan ini merupakan kaidah yang nomor 5 dari kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kaidah ad-dararu yuzal, yaitu adalah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu merupakan cabang dari kaidah ad-dararu yuzal. Jadi kan yang pertama kaidah yang berhubungan dengan ad-dararu yuzal, ad-darurat tubihul mahdzurat, itu yang pertama. Yang kedua, ma ubih lid-darurah yuqaddar biqadariha. Yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Yang nomor 4, idza ta'arada mafsadatan ru'iyya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Yang nomor 5, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita nyampe pada kaidah nomor 5 yang berhubungan dari darul rizal. Darul mafasid lur menolak mafsadah. Jadi kalau Anda misalkan ada maslahah di sana, ada maslahah, ada mafsadah. Kalau Anda mengambil maslahah, maka di sana ada mafsadahnya. Apakah Anda biarkan Anda itu bertindak melakukan pekerjaan yang ada maslahahnya, yang mana konsekuensinya ntar akan ada mafsadah? Apa yang Anda kerjakan? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam artian mencegah itu lebih baik daripada Mengobati. Salgan ya. Nak kena kiduk pondok. Allah. Jar
pacaran. Ya. Nak pondok abagalan sumpamana. Entak kuat misalkan. Mau abagalan dia tak bisa udik nyaman beri pondok dengan kepikiran meloloh. Misalkan lagi betedung malah terus sabang sampai abagalan. Sumpamana itu maksa. Lah kan nyaman abagalan ini kepada maslahan dengan kulaku tilabi ini langsung nyoba tangkel. Tak usah iya, tak usah ada berak ki usah nyari di mare. Langsung nyontaki tangkel. Tapi dikimpai ke lakor ya. Pas tak bisa tedung misalkan jam belajar tak seting, ngakan tak nyaman, jam belajar ke jam tedung, terus jam tidung melolok, boleh melihat terus apa temu abi bekal mempel semua mana. Maka kita cegah la lecah bakalan keluh. Laki mula binian wala la cubini la bakalan semua. Move on. Sampai. Yang kau mana ngabelar nyinggung ni. Nyinggung ke sabakalan. Nyinggung ke sebuah. Jangan je apa kalan bajai. Jadi mula lo kan. Apa katanya? Li'anna tina asy-syari' bil manhiyat fauqa i'tinaihi bil ma'murat. Itu alasannya katanya. Karena syari' itu lebih mementingkan larangan-larangan di atas dari mementingkan perintah-perintah. Oh, antisipasi. Ya, jangan sampean pun. Jadi syari' itu lebih mementingkan manhiyat dibandingkan dari mementingkan makmurat. Buktinya di sini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu." Ada mastatumnya enggak? Enggak ada. Coba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintah, "Idza amartukum bi syai'in." Kalau saya memerintah kalian dengan melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah selama Anda masih mampu. Akan tapi wa idza nahaitukum, kalau saya melarang kalian melakukan sesuatu, apa? Fantahu anhu mastata'tum. Tidak ada. Maka sampean mencegahlah selagi kalian mampu. Tidak. No. Lalu apa? Fajtanibu, maka jauhilah. Berarti kalau manhiyat itu lebih diperketat. Diperketat. Fa'aujaba syari'ul ityan bil ma'mur ala qadri istita'ah. Jadi syari' itu mewajibkan melakukan perkara yang diperintah sesuai kemampuannya. Akan tapi kalau dalam masalah larangan, syari' itu tidak membuka pintu sama sekali. Jadi sudah jelas bahwasanya iktina mementingkan syari' terhadap manhiyat itu lebih besar daripada iktina syari' dengan ma'murat. Dan juga kalau maslahah itu kan cuma ada maslahah. Tapi kalau mafsadah, kan syari' itu tidak mungkin melarang kecuali memang di sana ada mafsadah. Sampai itu sudah jelas dalam masalah yang diusul itu. Kalau misalkan ada perintah setelah larangan, bagaimana hukumnya? Perintah setelah larangan gimana? Perintah larangan, dilarang. La tamshi, jangan jalan. Imsi. Gimana? Tahrim. Sigatul amri ba'dal hazri apa? Bil ibahah. Jangan masuk dulu. Ya, silakan masuk. Gimana?
Wajib. Wajib. Ya, Bah, mubah. Rajin belajar, rajin belajar. ini dong ngomong dong. Santai. Tapi kalau ada larangan setelah perintah bagaimana? Oh, Masuk. La tadkhul. Jangan masuk. Jangan masuk. Gimana? Haram. Haram. Kenapa kok berbeda di sini? Karena itu Karena kalau larangan itu menunjukkan adanya mafsadah. oleh ya. Jadi pesatnya ini. Ya karena syariat itu gak mungkin melarang kecuali memang di sana ada konsekuensi yang sangat besar. Beneran. Konsekuensi. Nah, seorang pun bersalah kan kalau negorake kan. Biasa yang acer kan. Dingin dia aja nih. Konsekuensi. Kan sampean guru besar KBBI. Gus. Imam Suyuti mengatakan wa min ajli i'tina isyari' bil manhiyat sumiha fi tarki ba'dil wajibat bi adna masyaqqah. Karena syari' itu letak kenapa? Dan kipuru pertama ni kenapa? Ma'itina usyari' bil manhiyat faqatinaihi bil ma'murat. Pertama dalam hadis idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, Allah mewajibkan untuk memerintah melakukan perkara yang diperintah sesuai kemampuannya. Kalau masalah larangan tidak membuka pintu sama sekali. Kemudian yang kedua, kenapa itina syari' bin manhiyat itu lebih besar? Karena kalau syari' itu memerintahkan melakukan perintah misalkan, maka syari' itu memberikan keringanan dengan masyaqqah yang paling rendah. Ada masyaqqah sedikit, langsung dikasih dispensasi. Contohnya dalam sholat 5 waktu kita disyaratkan, kita disuruh untuk berdiri. Tapi kalau nggak bisa berdiri sedikit, ada masyaqqah misalkan sedikit aja nggak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Orang disuruh puasa tapi dalam perjalanan, walaupun perjalanannya pakai pesawat terbang, mungkin nggak ada rasa capek, tapi oleh syariat tetap dibolehkan. Jadi itulah. Tapi kalau misalkan masalah zina misalkan, zina sekarang masyaqqah misalkan, tak bisa ajar, tak kira zina sumpah mana, derma, dikasih keringanan nggak? Dikasih keringanan. Wah, ungguk madani keringanan kok. Ungguk ban. Awak kali dikasih keringanan kok. Iya yang. Ngerti ya? Berapa? Iya. Iya bagus. Dan kipurman i'tina usyari' bil manhiyat fauqa i'tinaihi bil ma'murat. Hadis pertama sudah menunjukkan idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya menyuruh kalian melakukan satu, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Kan gitu kan? Yang pertama. Tapi kalau manhiyat fantahu anhu mastata'tum tidak. Yang kedua, bentuk i'tina usyari' bil manhiyat itu lebih besar. Kalau meninggalkan sebagian perkara-perkara yang wajib itu diberikan keringanan oleh syari' dengan adanya masyaqqah yang kecil. Seperti apa? Yang tadi orang perjalanan ke Mekah misalkan, pakai pesawat super cepat, tidak ada rasa capek. Dibolehkan enggak, Mat? Apa kok? Oh, lagi ngini ya, minta ngulang pas turun bibi. Akan tetapi kalau misalkan dalam masalah larangan, nggak mungkin syariat itu. Mak, Ramadan ini dilarang untuk zina. Sematin motor semua. Mau tak zina ya? Kepatin kok mana nih dulu ya? Diperbolehkan zina? Nggak boleh. Jadi kalau dalam manhiyat memang
super ketat sekali. Super ketat sekali. Pun sesor apa dengan iko cakri mana? Apa? Pokoknya bahasa gak disambut tak kuat. Apa? Kiwan tak kuat nah jawab pokoknya bahasa. Mungkin tahu itu saya terus ber. Benar. Kan gue ada tadi. Gue ikut mas kali keringan ada. Sikap mah. Si mun tak kuat nah jawab dekat bahasa. Pokoknya bahasa kan. Baru kan cuma beri solusi, bukan solusi untuk beri solusi untuk menjauhkan, nggak sebenarnya solusi untuk melakukan. Solusi untuk melakukan iya tak apa ben, kor muka bengkongan tak apa kerja nih. Roh nyaman beri solusi untuk melakukan doa. Ngerti nama leben paham nih. Di sini wa min furu'iha at-takhalluf anil jamaah. Sampean enggak salat jamaah. Enggak salat Jumat. Kenapa? Bisa babil marad. Ya memang sampean itu kalau salat jamaah itu ada masalahnya. Sampean salat Jumat ada masalahnya. Tapi sampean mempadeki sakit misalkan. Ini sakit sampean tak bisa sholat jamaah. Tapi sampean memaksakan diri untuk sholat jamaah. Ya, tidak apa-apa lah. Tapi ada dorornya. Ada dorornya sampean sangat sakit. Bisa babil maradi awil khawfi. Nah, misalkan jalan menuju masjid misalkan angker sekali. Banyak begal misalkan. Sampean memang ada masalahnya kalau sampean sholat jamaah. Akan tapi di sana ada mafsadah. Sampean di jalan tak dibegal orang, dijamret orang misalkan. Nah, jadi apakah sampean harus memaksakan diri datang ke masjid? Tidak. Sampean mencegah lebih baik daripada ada. Wa tamridus sada'i. Ya, juga di sini misalkan Madani sakit parah misalkan. Temannya abang. Saya Jumat misalkan, ada Jumat sakit nih, coba tekor. Ada takut Madani pai dinaki beban salat Jumat. Biasa teko Pak Madani deki mateh niki sumpamana. Teko mateh. Tidak kan mas sampean nikah, Bro? Maksakan diri untuk salat Jumat apa diam aja abarnya Madani? Abarnya Madani. Teko mateh. Kocak tamri itu doi ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira.